Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Susilwati, mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010301145. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang stretching dan nanti juga akan memberikan contoh-contoh gerakan stretching yang benar. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Nah, yang pertama saya akan memberikan sedikit pengertian tentang apa sih stretching itu. Jadi, stretching itu merupakan salah satu terapi latihan yang dilakukan untuk memanjangkan atau meregangkan otot yang sedang mengalami injury atau otot yang sedang patologis atau yang sedang mengalami sakit atau otot yang sedang tidak normal. Nah, gimana tujuan kita untuk melakukan stretching ini? Yaitu untuk mengembalikan LGS atau ROM, range of motion, lingkup gerak sendi agar menjadi stabil, kemudian memfleksibilisasikan otot dan mencegah adanya fraktur dan mencegah adanya injury muskuloskeletal. Nah, pada stretching ini ada kontraindikasi dan indikasinya juga. Nah, indikasinya stretching ini dilakukan apabila pasien mengalami keterbatasan gerak atau keterbatasan ROM dan sedang mengalami kelemahan pada ototnya. Dan untuk kontraindikasinya, yang pertama, tidak dianjurkan dilakukan ini apabila sedang mengalami fraktur tulang atau tulangnya itu sedang patah gitu, dan tidak dianjurkan dilakukan apabila mengganggu kesehatan pasien atau mengganggu adanya terapi lain, dan juga dilarang dilakukan apabila terjadi inflamasi. Misalnya ada kelemahan otot nih di bagian ini, tetapi di bagian sini ada inflamasi, ada habis luka, dan itu sedang inflamasi banget, dan itu dilarang dilakukan. Sebaiknya tunggu fase inflamasinya selesai, dan juga tidak dianjurkan dilakukan apabila sudah mengalami hypermotion. Hypermotion itu artinya sudah ROM-nya itu sudah aktif banget. Boleh sih dilakukan, tetapi tidak dianjurkan banget. Nah, untuk lebih jelasnya indikasi dan kontraindikasinya nanti saya akan lampirkan di sini. Nah, untuk fleksi shoulder kita harus menstabilkan bagian dari posterior humerus, yaitu di bagian distalnya, yaitu di sini dekat dengan siku, dan menstabilkan untuk meregangkan otot teres major. Kita harus menstabilkan bagian lateral dari toraksnya. Caranya yaitu seperti ini, stabilkan yang ini dulu, kemudian yang toraks, lateral toraks, dan lakukan gerakan shoulder fleksi seperti ini. Nah, kalau ingin meregangkan bagian latimus dorsinya, yaitu kita harus menstabilkan bagian ini, humerus distal, posterior humerus distal, dan bagian dari panggul, yaitu untuk meregangkan latimus dorsi. Caranya seperti ini. Nah, untuk ekstensi shoulder, yang pertama kita harus memposisikan pasien tengkurap seperti ini, lalu kemudian kita harus menstabilkan bagian distal humerus, posterior humerus distal, dan tangan yang lain harus menstabilkan bagian scapula. Lalu lakukan gerakan full ekstensi pada shoulder seperti ini. Nah, selanjutnya adalah abduksi shoulder. Yang pertama, posisikan siku-siku ke 90 derajat. Kemudian pegang atau stabilisasikan bagian humerus, yaitu distal humerus posteriornya. Kemudian pegang, kita stabilkan dengan yang ini. Kemudian pegang bagian ketiak atau bagian tulang belikatnya. Kemudian lakukan gerakan abduksi.
adduksi itu 0 derajat, jadi posisinya tadi seperti ini, seperti abduksi. Kalau adduksi tinggal menekankan seperti ini saja, itu adduksi. Nah, untuk yang external rotation shoulder, yang pertama kita harus memposisikan bahu pasien itu harus nyaman mungkin, atau kita taruh atau menstabilisasikan salah satu tangan ke bagian shoulder atau ke bagian bahu, kemudian lakukan penekukan pada elbow 90 derajat dan salah satu tangan memegang bagian pergelangan tangan ini, kemudian lakukan gerakan external rotation seperti itu. Kemudian untuk internal rotation pada shoulder, yang pertama posisikan bahu pasien abduksi, dan posisi elbow 90 derajat. Kemudian stabilkan bagian sini, bagian elbow, pegang bagian elbow dan bagian pergelangan tangan. Lalu lakukan pergerakan internal rotation. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu fleksi elbow. Yang pertama kita harus posisikan pasien baik itu terlentang maupun duduk. Di sini pasiennya duduk. Kemudian selanjutnya kita harus mefleksikan shoulder full, fleksi shoulder full. Kemudian lakukan fleksi elbow. Ya, ini seperti ini. Jika tidak terlihat, saya akan menggunakan tangan yang ini dan salah satu tangan menstabilisasikan bagian scapula. Fleksi elbow seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu ekstensi elbow. Ekstensi elbow ini yang pertama dengan menstabilisasikan bagian sini, bagian shoulder, lalu kan tadi ekstensinya begini, kemudian fleksinya itu gerakannya seperti ini, dari fleksi ke ekstensi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu fleksi dan ekstensi pada wrist. Nah, di sini karena pasiennya tidak ada, jadi kita lakukan penjelasan saja ya, sekaligus dengan pergerakannya. Jadi fleksi wrist itu adalah gerakannya seperti ini. Nah, dimana kalau kita melakukan terapi pada pasien, gerakannya seperti ini ya, kita akan memegang bagian sini dan selanjutnya memegang bagian sini. Yang satu tangan memegang ini dan satu tangan memegang bagian sini, dan kemudian lakukan gerakan fleksi wrist seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu gerakan ekstensi pada pergelangan tangan. Nah, gerakan ekstensi pada pergelangan tangan yaitu pertama kan gini, pergelangan tangan gini, kemudian ekstensinya yaitu seperti ini. Seperti ini, yang dimana sebagai terapi, sebagai seorang fisioterapis, kita akan memegang bagian ini dan salah satu tangan memegang ini dan ini, kemudian lakukan gerakan seperti ini, satu memegang ini, satu memegang ini. Jadi cukup sekian tentang stretching yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.